Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak bilang-bilang ke teman-teman, nggak bilang-bilang juga di story. Pokoknya gas aja mau nge-live karena Dini punya banyak banget PR buat sharing. Nah saat ini mau sharing soal ekspor. Waktu itu kan udah pernah ikut webinarnya, itu udah lama ya kan, semingguan lah, seminggu 2 minggu. Waktu itu Dini setelah webinar itu nggak lama udah sempet live menjelaskan soal ini, tapi ternyata jaringannya ngadat, jadi ya suara kadi tuh video kadi jadi belang bentong gitu, jadi ya udahlah nggak bagus videonya, akhirnya Dini take down, Dini hapus gitu. Nah teman-teman banyak yang nanya untuk soal ekspor ini. Nah rencananya Dini mau menjelaskan sedikit sih, sebenarnya ini nggak bisa dijadiin patokan banget juga, karena sejujurnya secara kasarnya tuh keilmuan, untuk secara teoritis tuh Dini nggak tahu banyak. Nah yang Dini share itu hanya pengalaman lidah sapi juara selama sharing, selama pengiriman ke Singapura Malaysia sekitar 4 tahun ini gitu. Jadi Dini memulai pengiriman ke luar negeri itu pertama sebenarnya adalah Hong Kong, karena Hong Kong waktu itu bisa lebih cepat nyampenya, dan ada pengiriman yang dekat banget. Waktu itu lokasi rumah Dini masih di Pondok Cabe, dan itu tuh ada yang nggak jauh dari situ tuh ada ekspedisi untuk pengiriman ke Hong Kong, kalau nggak salah namanya Sekar Express. Nah dari situ karena udah 1 kali pengiriman ke Hong Kong kan kita terangsang ya kan, oh ternyata bisa nih pengiriman ke luar negeri. Nah kita cari-cari informasi lagi, ternyata ada tuh waktu itu masih pakai Raspetindo kalau nggak salah, terus bisa juga pakai pos ke Taiwan. Nah lambat laun karena misalkan Dini lihat peluang ekspornya sudah bagus, pengiriman ekspornya juga udah aman, akhirnya kita coba untuk iklan gitu. Nah Dini mau di sini menjelaskan apa yang kemarin kita bahas di webinar itu. Jadi yang pertama menyampaikan webinar itu kalau nggak salah, saya ingat ini waktu itu Prof. Indra Uno, beliau menjelaskan besarnya market di luar Indonesia gitu. Karena kan kita berpikir bikin produk nih, belum lagi ntar marketing, belum lagi ntar branding ini itu tuh udah puyeng ya kan. Terus kita nggak fokus nih untuk jualannya, dan kita merasa kalau misalkan nggak ada yang beli, ini ternyata yang bukan nggak ada yang beli, tapi kita nggak ngulik si pasar marketnya itu. Terlebih ternyata untuk market yang ada di luar Indonesia itu jauh lebih besar. Kenapa market di luar Indonesia lebih besar? Karena kan secara populasi kalau Indonesia dibandingkan dengan populasi dunia jelas lebih besar. Belum lagi untuk buying powernya. Jadi orang-orang luar negeri itu mereka sudah terbiasa dengan habit online yang beneran online gitu. Jadi kalau kita kan habit online-nya nih misalkan dari belanja di Shopee atau belanja di Tokopedia atau misalkan dari Instagram nih, nanti landingnya ke WhatsApp. Kalau untuk sebenarnya online shop, toko online yang beneran itu tuh mereka biasanya dari website, udah nggak pakai istilahnya nggak basa-basian, terus abis suka beli, suka lihat, kepo, order, bayar, payment, selesai, tinggal dikirim. Nah kalau di luar negeri tuh habitnya sudah seperti itu dan sudah sebaik itu, peluangnya pun sebesar itu. Dan kenapa kita disuruh melek untuk peluang ekspor dan pasar luar ya, karena begitu. Di sana itu tidak seperti, maksudnya habit belanjanya tuh sudah lebih baik dari Indonesia. Terus secara daya beli, buying powernya itu lebih besar dari kita. Rata-rata untuk pembelian ke Singapura, ke Malaysia itu jarang yang belinya tuh 1-2 biji, itu jarang. Rata-rata mereka kan melihat ongkos kirim, terus mereka akan memaksimalkan potensi ongkos itu. Jadi misalkan ongkos kirimnya 100.000 atau 200.000, ya mereka akan penuhin tuh 1 kilo atau 2 kilo. Jarang yang pakai tawar-menawar dan lain-lain. Itu jadi masuknya buying powernya besar, populasinya juga besar. Itu adalah lahan becek lah gitu yang bisa kita maksimalkan di situ. Waalaikumsalam Bu. Nah ini jelasin dikit ya. Nah jadi maksud ini kita nih UMKM, maksud Prof. Indra juga biar melek kalau ternyata pasar di luar tuh besar, pasar di luar tuh banyak. UMKM Indonesia tuh ya bisa aja, bisa banget malah. Jadi mau makanan, mau itu fashion, baju, gamis, kerudung, celana, apapun lah fashion, atau handcraft, kerajinan tangan, atau bahkan barang-barang besar seperti
kerajinan-kerajinan yang besar semua bisa diekspor, nggak cuman terlepas dari makanan dan baju-baju doang. Semuanya bisa kita coba untuk pasarkan keluar. Nah, yang harus dibenerin tuh mindset kita dulu nih. Ternyata pasar di luar Indonesia juga besar. Kan kadang kita suka bilang, Indonesia juga belum terjamah, semua nih ngapain keluar-luar. Nggak gitu juga. Kita merasakan nih sekarang ketika pandemi nih terutama nih. Ketika pandemi gini, daya beli Indonesia tuh lumayan turun. Memang habit Indonesia ini maksudnya habit ketika pandemi ini banyak yang berbondong-bondong untuk belajar online, betul, tapi tetap resesi nggak bisa bohong, daya beli dan nilai beli mereka tuh berkurang. Misalkan contoh customer yang memang biasa beli banyak tuh, misalkan angkanya jutaan, mereka pun mengurangi daya belinya seperti itu untuk stok makanannya atau apanya, atau mereka akan mencari untuk variasi yang lebih besar, atau yang biasanya mereka beli baju mereka jadi stok yang lain. Nah, itu nggak bisa kita bohongin, itu terjadi di saat pandemi ini. Kenapa kita harus melihat pasar luar tuh? Biar gitu, biar kita tuh wawasannya terbuka kalau ternyata market itu nggak cuma ada di Depok doang, di Jakarta doang, di Bogor doang, Tangerang doang, Bekasi, nggak se-Indonesia doang, market luar pun besar. Dan caranya kita memulai itu ya coba aja promosiin, terus nanti Diri coba jelasin bagaimana caranya untuk Instagram kita atau akun kita itu bisa bisa menjangkau untuk akun-akun pembeli di sana ya, satu-satu. Nah gitu, jadi menurut Prof Indra kemarin itu Pak Iim juga menjelaskan kalau ternyata pasar Indonesia tuh besar dan pasar luar itu jauh lebih besar, secara populasi juga besar, terus secara buying powernya, terus habit online itu sudah jauh lebih baik dari Indonesia. Itu adalah potensi yang harus kita lihat, potensi yang harus kita lirik. Jadi jangan terfokus kalau misalkan Indonesia aja dulu. Kalau misalkan kita bisa garap Indonesianya juga, luar Indonesia juga, ya why not kan, nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita bisa memaksimalkan dua-duanya. Kalaupun mau memaksimalkan ekspornya, ya maksimalkan dengan lebih baik. Caranya gimana ya? Kita riset, balik lagi semuanya ini pasti bilangnya ke riset. Riset itu ya riset harga pengiriman, ya riset harga bagaimana kemasannya, riset bagaimana packaging ke sana, kita riset berapa lama pengiriman ke sana, bagaimana garansinya, bagaimana garansi produknya ketika sampai, bagaimana trackingnya nanti kayak gitu. Jadi itu semua harus kita kuasai dulu sebagai as a penjual gitu, as a seller. Kenapa? Karena kan ketika ada pembeli masuk, kalau pembelinya orang Indonesia yang tinggal di Singapura atau tinggal di Malaysia, oke, kita masih bisa memakai habit Indonesia selama ini. Tapi kalau misalkan pembelinya Singaporean yang sudah berbahasa Inggris, kita bisa harus menjawabnya dengan English juga, atau Malaysia. Jadi kita harus menyesuaikan adaptif itu, di tingkatan itu kita harus belajar menyesuaikan dirinya seperti itu. Jadi semuanya nggak susah, kalau kita mau kita bisa coba. Bahkan kemarin tuh tujuan Dini ikut webinar itu sebenarnya Dini mau mikir, maksudnya mau tahu gitu, selama ini Lidah Sapi Juara gerak nih, kita nggak tahu nih, Dini nggak tahu ilmunya, Dini nggak tahu peraturannya harus gimana, Dini nggak tahu kira-kira di sana tuh syaratnya apa. Pokoknya Dini cuma nyemplung aja. Jadi waktu itu mikirnya pengiriman 1 kilo kalau nggak salah waktu itu berapa ratus ribu sama ongkir, udah lillahi ta'ala bismillah, kalaupun gagal atau rugi ya udah, kita nggak bebanin ke customer. Kenapa? Karena kan kita punya garansi untuk servis, kalau misalkan ada masalah kita yang akan tanggung jawab. Hai Ime, hai Po Halimah. Ya pokoknya gitu. Jadi kalau misalkan menurut Dini mau nyebur aja, mau nyemplung aja, nggak usah kita berpikir nanti begini, nanti begitu, belum tentu. Ternyata Dini berpikirnya mau ikut nih webinar ini, mau tahu ternyata selama ini Lidah Sapi Juara bener nggak ya, bener ekspornya, syarat-syaratnya atau surat-suratnya dan lain. Itu kan selama ini kita mikir, kita nggak punya nih izin eksportir, kita nggak punya ini, kita nggak punya itu. Ternyata ketika kita kemarin webinar, nggak ada yang mempersulit. Jadi menurut Pak Riki dari Respit, untuk ekspor tuh syaratnya cuma 3. Ada pembeli, ada penjualnya, kita nih sebagai penjual, ada produk yang dijual, sama ada pembeli, udah. Nggak usah ngurusin suratnya gimana dan lain-lain, itu semuanya kita pakai pihak ketiga, yang itu ekspedisi, mau pakai jalur darat, mau jalur laut atau mau jalur terbang gitu, jalur pesawat. Tapi kalau misalkan untuk makanan memang disarankannya pakai jalur udara agar lebih cepat gitu. Kalau misalkan yang besar-besar, volume besar, jumlah besar, oke pakai jalur laut, tapi lihat juga estimasi waktu.
Kenapa? Kalau untuk makanan kan biar tetap lebih fresh, biar tetap bisa dinikmati. Jadi makanan itu nggak cuman enak aja, tapi kita juga tetap aman, tetap sehat gitu. Nah, jadi ternyata menurut Pak Riki, pengiriman itu yang penting ada kita sebagai penjual, ada produk untuk dijual, dan ada pembeli. Nah, masing-masing itu tuh yang ada persyaratannya. Misalkan penjualnya, kita sebagai penjual harus ngerti nih, kita punya wawasan soal pengirimannya, kita punya wawasan bagaimana packingnya, kita punya wawasan bagaimana tracking produknya ketika dikirim, berapa lama di jalan, kita punya wawasan soal ongkir dan lain-lain. Itu udah harus dipahamin. Biar nggak dikit-dikit mau kirim nanya ke ekspedisi, dikit-dikit mau kirim nanya ke ekspedisi. Kayak siapa tuh kemarin? Kak Ima tuh kayak gitu tuh, setiap mau pengiriman ke Malaysia nanya sama Dini. Nggak boleh. Jadi harusnya itu kita udah menyiapkan pengetahuan kita sendiri nih, dicatat, jangan cuma dibaca. Kalau WhatsApp aja dicatat, ditempel. Kalau misalkan ke Malaysia ongkirnya segini, ke Singapura ongkirnya segini, estimasi waktunya seberapa lama, itu tuh semuanya pengetahuan yang akan dijadikan bahan. Kalau nanti ada customer landing masuk dan nanya-nanya, kita bisa jawab begitu. Penjualnya udah menyiapkan diri kita sebagai penjual. Yang kedua itu produknya. Nah, kalau untuk selain makanan kayaknya bebas aja sih, asal tidak menjual barang-barang yang dilarang. Misalkan vape nggak boleh tuh, rokok nggak boleh, terus makanan-makanan mentah. Makanan-makanan mentah tuh maksudnya mungkin kayak daging-daging mentah, atau yang kenapa daging mentah nggak boleh? Kalau menurut Dini kan daging mentah itu kan mengandung bakteri, agent bakteri, dan itu bisa berbahaya kemana-mana. Dan apalagi sekarang lagi pandemi gini, jadi negara-negara manapun standar kesehatan itu jauh lebih tinggi dari kita gitu, makanya itu tidak boleh. Kalau produknya aman, fashion, skincare, dan memang sudah ada BPOM dan lain-lainnya, hajar, nggak usah takut, karena memang pasarnya sudah seterbuka itu. Kita tahu kalau misalkan pasar Asia, pasar lain-lain masuk nih ke Indonesia nih, barang-barang produk, kenapa kita nggak coba untuk memaksimalkan produk kita nih yang dilempar keluar? Nggak usah takut, oh kan produk kita masih baru, nggak apa-apa baru. Kalau memang kita merasa produk kita masih banyak perbaikan, contoh lah lidah sapi juara, emang udah bagus kan? Belum kan? Lidah sapi juara tuh masih sederhana banget untuk ukuran produk makanan. Tapi kenapa? Target market ini orang Indonesia di sana. Jadi ini tidak mentargetkan Singaporean asli. Jadi mentargetkannya orang Indonesia yang tinggal di Singapura dan tinggal di Malaysia. Jadi mereka tahu keterbatasan Indonesia itu seperti apa, habit-habit kita seperti apa. Jadi kita nggak perlu memaksakan standar tinggi gitu. Yang penting nyebur dulu, nggak usah pakai alasan. Duh, ini kode-kode mau freezing lagi nih, aduh. Please dong jangan, aduh Dini, ada lope-lopenya. Please dong jangan error dulu ya. Aduh, jangan pakai ngelek-ngelek ya, Dini nggak bisa ngeditnya, sumpeh. Oke, tadi Dini jelasin sampai mana ya? Oh ya, jadi penjualnya udah, produknya udah, lagi nyari TM ekspornya nih. Ya, nanti kita bahas ya. Kak Ima, sabar sedikit ya. Jadi udah jelasin penjualnya, kita nih as a seller, produknya seperti apa, sekarang pembelinya. Seperti tadi ditanya bagaimana kita nyari TM, target market atau pembeli lah gitu ya, nggak usah bahas target. Kalau target market kan lebih secara gambaran besar nih, misalkan skincare, target marketnya mau apa ya, perempuan kah, usia berapa, kerjaannya apa, habitnya seperti apa, dia sukanya ngapain, dia suka merek brand apa, bayar personanya didetailkan. Kalau misalkan target market, nah kita udah tahu nih target marketnya seperti ini, udah tahu dong sasaran tembaknya siapa. Ya udah, contoh ya untuk makanan kayak misalkan ini, kita bisa coba cari riset lagi, balik ke Google, tanya ke Mbah Google, restoran misalkan restoran Singapura yang lagi hype, restoran Malaysia yang lagi happening, kita cari di internet, udah dapat di Google, nanti kita riset produknya apaan aja, kita sesuaikan dengan tesnya. Misalkan yang lagi ngetrennya ini makanan-makanan Korea atau di sana, atau makanan-makanan Jepang, kita baca data dari pembelinya. Maksudnya itu kita coba telaah pembelinya nih, makanan ini pembelinya kira-kira usia berapa ya, kalangan apa ya, fit nggak nih sama produk kita. Kan kita harus nyari market yang fit kan, jangan maksain. Misalkan
kita nemu restorannya tapi nggak fit sama produk kita, ya jangan lah, maksudnya kita capek-capek riset dong kalau kayak gitu. Jadi kita cari beneran market yang bisa kita riset, yang bisa fit sama produk kita. Nanti kalau produk fit, kita cari di Instagram akunnya apa, ya udah kita sama dengan bedah kompetitor. Di situ sama dengan teknik bedah kompetitor. Jadi kita bongkar Instagramnya, kita lihat, kita follow, kita lihat followersnya. Jangan terbiasa, menurut ini ya, jangan terbiasa cepat ngefollowin followers orang. Kenapa? Karena kita sendiri nggak tahu nih dia beli apa enggak followersnya, dia aktif apa enggak followersnya, dan itu kan followers itu kan listnya random ya, kita nggak tahu itu followers dari tahun jebot lah gitu, dari tahun kapan tahu sama tahun sekarang. Biasakan itu bongkar feeds. Bongkar feeds itu lihat likes-nya, lihat komennya. Kalau perlu dicatetin yang sering likes-nya, terus yang gimana. Yang namanya riset itu kan mendalam ya, menyeluruh. Kalau misalkan memang mau pakai cara yang gratis, ini kan gratis nih, traffic yang organik kan. Ya mau nggak mau riset. Jadi misalkan kita bongkar satu akun kompetitor di sananya dulu. Kalau misalkan kita udah bongkar akun kompetitor di sana, ya mau nggak mau kita nyatet nih yang likes-nya siapa, yang komennya siapa, lihat habit selama 1 minggu. Jangan dikit-dikit follow akun kompetitor, dikit-dikit follow. Kita nggak tahu itu akun tuh masih aktif apa enggak, itu akun fake atau bukan, itu akun inian atau oh iya, dinyalain AC-nya nak. Mohon maaf ya, iklan dulu. Aduh, ini udah bau-bau nge-lag nih, coba dong yang nonton, kira-kira ini gak sih? Nge-freeze gak sih? Aduh maaf ya, tadi commercial break. Iklan sebentar, ini hari Jumat jatahnya anak-anak nonton, makanya ini berani nge-live. Cuaca juga lagi bagus, semoga gak. Hai Mbak Mel, ini nge-like gak sih? Ini gak sih? Bukan nge-like, maksudnya nge-lag gak sih? Semoga enggak ya. Tadi ini bahas sampai mana ya? Oh, bedah akun kompetitornya. Jadi jangan terbiasa ngefollowin, maksudnya jangan terbiasa langsung ketika buka bedah kompetitor itu langsung follow. No, likes itu followers itu terlalu mudah untuk dibeli. Followers itu terlalu mudah buat kita dapatkan jumlahnya. Beda dengan engagement. Kalau misalkan engagement atau interaksi itu masih ada di urutan yang kesekian. Makanya menurut Dini, daripada kita buka akun kompetitor, misalkan nih kita nyari pasar di Singapura atau pasar di Malaysia, udah ketemu nih restoran yang cocok sama market fit kita juga. Ingat ya, yang ngerisetnya harus tetap market fit. Jangan dipaksakan. Misalkan produk kita makanan, produknya nggak cocok nih sama marketnya, tetap aja ngehajar, sama aja kita buang-buang peluru gitu. Jadi tetap harus dimaksimalkan, marketnya tuh harus fit sama produk kita sendiri gitu. Nah kalau udah ketemu, kita cari tuh yang nge-likes-nya, kita likes juga, kita engage. Bagaimana caranya engage? Jadi kita lihat misalkan yang nge-likes akun tersebut, kita buka. Kalau akunnya kalau mau catetin dulu, catetin. Misalkan kita lihat habit selama 1 minggu, yang nge-likesin dia juga atau gimana. Nanti kan kelihatan sebenarnya kalau misalkan itu pakai roh. Tapi kalau luar negeri sih kayaknya jarang deh yang kayak Indonesia pakai cara-cara comment for comment kayak gitu tuh jarang. Rata-rata mereka kalaupun mau beli followers, rata-rata followers doang. Kenapa? Karena mereka tahu Instagram, Facebook tuh lagi galak banget, berani-berani beli followers fake, yang ada akun lo disuspend gitu. Jadi mereka lebih baik menjaga, misalkan followersnya cuma 2000 nih, tapi 2000 itu pembeli coy. Jadi jangan seneng-seneng, kayak kadang banyak yang melihat Lidah Sapi Juara followersnya udah 60 sekian ribu. Nggak gitu juga. Kita lihat thread engagement, balik lagi ke impresi akun, jangkauan, balik lagi ke kunjungan profil. Itu tuh dinilai semuanya. Jangan cuma lihat blog followersnya berapa. Banyak akun yang followersnya ratusan ribu, ketika mereka engagement rate-nya tinggi, interaksinya jeblok juga, itu tidak akan mendatangkan selling. Kan kita fokusnya untuk mendatangkan selling kayak gitu. Misalkan mau pakai yang organik kayak gitu, jadi kita bedah. Nah ketika kita udah dapet nih akun kompetitornya, kita buka yang like dia siapa, kita like, biasain namanya naikin rating engagement. Itu adalah staying itu jadi maksudnya diam di situ. Jadi kalau kita mau engage sama orang
yang ada di Singapura, kita staying di akun-akun orang-orang Singapura. Staying tuh maksudnya, jadi ketika buka akunnya dia tuh nggak cuman follow. Staying tuh kita lihat, kita scroll, kita likein fotonya tuh jangan yang atas doang, kita scroll sama yang bawah, nanti kita like juga. Itu namanya staying on akunnya. Kenapa? Nanti Instagram akan merasa kalau kita tuh nge-engage nih sama si akun itu, dan Instagram akan menyampaikan akun kita dan akun teman-teman dia yang lain. Itu maksudnya algoritma tuh seperti itu. Jadi nggak cuman follow udah kelar gitu, nggak gitu. Jadi balik lagi, Instagram itu akan melihat interaksi dan habit juga, maksudnya engagement dari akun-akun. Sama dengan Lidah Sepi Juara, misalkan pengen bedah akun Lidah Sepi Juara, jangan cuma nge-like-in yang atas-atas doang. Bedah akun Lidah Sepi Juara, lihat yang likes-nya, lihat yang scrolling sampai bawah. Itu nanti akun kamu akan engage juga sama akun Lidah Sepi Juara. Jadi gitu. Jadi kita nggak bisa nih berpikir kalau engage itu cukup dengan follow atau cukup dengan like satu kali. Nggak bisa. Jadi bedah kompetitor itu juga seperti itu, satu-satu tuh kalau mau kita cari kayak gitu. Nanti kalau kita udah nge-like-in beberapa kali, terus postingan terbaru dia hadir, likes juga, kalau mau komenin juga komenin. Jadi kayak gitu, nanti dia akan merasa oh akun kita ada. Ketika dia landing, nah dia udah landing, dia udah lihat, udah ada customer yang tertarik karena kita berinteraksi sama dia. Misalkan kita nge-like, kita komen, kita suka engage sama akunnya dia, dia akan mampir karena akun kita. Jangan sampai ketika dia mampir ke akun kitanya masih bobrok. Maaf ya kasar, maksudnya bukan bobrok, jadi akun kitanya masih jelek gitu. Jadi sepaling inti yang selalu Dini bilang, jangan pernah mengundang tamu ketika rumah kita belum siap. Jadi sebelum kita menyiapkan buat ekspor, sebelum kita menyiapkan marketing, selling dan apa-apa, benerin feeds akunnya dulu. Itu nomor satu. Kenapa? Karena orang akan landing ke akun kita dan suka itu tuh, apalagi kalau makanan dan online rata-rata kan impulsif ya. Impulsif itu maksudnya keinginan seketika. Nah itu tuh harus ngerapihin akunnya, ngerapihin akun kita. Bagaimana sih sebuah akun itu bagus feedsnya, bagaimana sebuah akun itu highlightnya rapi, story-storynya bagus. Itu kita bisa cek dari akun-akun kompetitor. Kalau mau ATM silakan, tapi jangan plek-plek banget. Kita tetap harus kreatif, harus tetap juga riset. Gak boleh males, harus ngecek Google Trend, harus ngecek Google, rajin baca berita. Itu tuh tetap akan menambah wawasan kita dan akan membuka peluang ketika kita tahu ada terjadi sesuatu nih, kita tahu nih kita harus ngapain gitu. Jadi bedah akun kompetitor pun kita harus riset. Balik lagi semuanya sih kalau ini rata-rata riset sih, pasti yang ditekanin itu ngerapihin feed sama riset. Hai. Nah gitu. Jadi gimana sih caranya dia ngerapihin akun? Yang paling pertama, gampangnya merapikan akun adalah belajar kalender konten. Kenapa? Kalau kamu belajar Canva, ngelajar ngedit, buat bikin feed sekali, 2 kali kelar dah, nggak bakalan jalan. Kalau menurut Dini ya biasanya. Tapi kalau kita bikin kalender kontennya dulu nih. Kalender konten tuh maksudnya gini. Jadi kita bikin feeds itu selama sebulan cuy. Jadi kita bikin feeds itu selama sebulan. HP gue dipakai lagi deh, nggak bisa nyontohin. Jadi kita bikin feeds. Bentar ya, Dini coba cari di ini. Coba. Nah, ini. Coba ya. Bisa nggak sih sekedapnya? Coba kita lihat. Ini adalah kalender konten Lidah Sapi Juara tahun jadinya bulan lalu, ini belum diganti. Nah ini namanya kalender konten. Kita bikin kalender konten tuh kayak gini tuh, jadi nggak cuma satu hari doang bikinnya. Jadi namanya bikin ngedit itu harus langsung semua, mau bikin jenis kontennya apa, human interest kah, edukasi atau video endorse itu. Nah terus kita bikin ide pokoknya tuh apa yang dibutuhkan, apanya aja. Nah nanti dari kayak gini kita bisa tahu tanggal sekian nih kita ngedit, tanggal sekian kita ngeposting apa nih, semuanya udah ada nih yang kayak gini. Kalau kita cuman ngandelin kalau kita cuman ngandelin ngedit sekali 2 kali melalui pelatihan Canva, kagak bakal kelar. Menurut Dini, teman-teman yang udah pada maaf ya, maksudnya nih teman-teman yang udah pada sharing, nanyain feeds dan lain-lain, rajinnya seminggu doang.
rajinnya itu beberapa hari doang. Kenapa? Karena mereka nggak nyelesain kalender yang Dini suruh. Kalau Dini bilang bikin kalender konten, bikin dong selama 1 bulan. Bikin selama 1 bulan itu nggak langsung edit kontennya kok. Kan cuma bikin tanggal 1 yang posting apa, tanggal 2 posting apa, tanggal 3 posting apa. Nah itu adalah patokan. Jadi ketika nanti kalian mau ngeposting itu udah tahu. Kenapa? Kalau nggak bikin kayak gitu tuh semangat kita kan turun naik ya, sama aja kayak iman lah. Jadi kan semangat juga turun naik. Ntar giliran kita males, jangankan buat ngedit, buat nyari idenya aja itu udah males parah. Sedangkan kalau kita punya kalender konten, kita males, kita udah tahu targetnya. Duh lagi males nih misalkan, tapi hari ini misalkan kita hari Senin, Selasa nih masih punya aku ketabok lagi, nah gitu. Jadi misalkan kita hari Senin sudah menyelesaikan 1 konten, tapi kita tahu nih kita punya kalender selama 1 bulan, terus kitanya masih punya waktu luang, kita bakal ngejar nih, lanjut ngedit berapa biji lagi, misalkan buat 1 minggu atau berapa. Kalau kita punya sesuatu patokan, anggaplah kalender konten ini patokan. Kalau kita punya patokan, ini kelar loh selama 1 bulan. Tapi kalau kita nggak pakai patokan, buka Instagramnya juga Edan Eling, buka Facebooknya juga Edan Eling, dan lain-lainnya juga masih organik seperti itu. Nggak bisa, kita harus memaksimalkan engagement dan harus posting setiap hari. Harus banget loh. Untuk feeds itu minimal 1 hari. Kenapa nih kalau kita nggak posting setiap hari nih? Contoh, misalkan kita tanggal 1 posting, naik nih ya kan, engagement kita segini. Tanggal 2 posting, naik lagi. Tanggal 3 posting. Giliran hari Jumat kita nggak posting, jeblok. Itu naiknya lagi tuh lama, capek. Lebih baik walaupun kenaikan yang sedikit-sedikit, impresi itu akan terus-menerus dihitung selama 1 bulan. Kalau akun kita bisa mencapai 100.000 impresi pertama aja gitu ya selama 1 bulan, Instagram akan menyangka, maksudnya Instagram itu kan sebenarnya kan robot kan, maksudnya dia bukan seperti kita one by one sama orang. Ini kan algoritma, data, mereka tuh data, robot data. Nah mereka tuh melihatnya apa? Mereka melihatnya data. Mereka nggak peduli misalkan hari ini gue ngomong segini panjang nih, terus besoknya nggak ngomong lagi, rating Instagram, engagement akun Dini pribadi akan tetap turun. Tapi memang Dini nggak begitu memaksimalkan akun pribadi ya kan, tapi beda sama Lidah CV Juara. Jadi memang setiap hari sok aja Dini selalu posting dan diupayakan itu sebagai ya mau nggak mau udah paling channel utama untuk promotion ini adalah Instagram. Jadi yang pasti paling pertama Dini maksimalkan adalah itu. Jadi kalau mau ngerapihin feeds Instagram, ingat ya nih sampai Dini tekenin banget, nomor 1 bikin kalender konten. Tadi udah Dini contohin kalender kontennya seperti apa. Bikin selama 1 bulan nih, misalkan untuk Januari, sekarang tanggal 15, bikinlah dari tanggal 15 sampai 15 Februari. Itu kan 1 bulan, hitungan 1 bulan tuh maksudnya 30 hari. Jadi nanti kita mudah kalau misalkan mau posting itu udah ada idenya. Besok mau posting apa ya, idenya udah ada nih. Jadi kalau idenya udah ada tuh udah nggak perlu lagi brainstorm ide, nggak perlu lagi ngapa-ngapain. Jadi misalkan udah tertata lah mau ngeditnya apa gitu. Karena kan kadang kalau lagi males, jangankan buat ngedit kan, buat nyari idenya tuh udah Masya Allah deh, udah kebanyakan. Oke, udah tadi cari TM-nya. Kalau untuk organik seperti itu yang tidak berbayar. Kalau mau yang berbayar ya ads, nggak ada lagi kan. Yang berbayar ya kalau misalkan mau yang mudah ya iklan ads. Tapi kalau misalkan mau yang endorse, kita harus riset mendalam juga. Kenapa? Karena habit Singaporean sama habit Indonesian kan beda. Kita riset nih, Singapura biasanya kalau menangkap endorse tuh seperti apa habitnya. Ada dong selebgram mereka juga. Kan selebgram bukan cuma ada di Indonesia, di semua negara pun ada. Kita mau endorse ke mereka bisa banget. Cuman kita riset, balik lagi biasain banget riset mendalam. Riset mendalam itu nggak cuma menyelamatkan kita dari banyak kesalahan, tapi juga banyak kerugian gitu. Dini pelajar banget dari Lidah CV Juara itu dari awal tuh semuanya serba otodidak, yang kagak tahu dah ilmunya apa, langkahnya gimana. Dulu juga belum banyak teman seperti sekarang. Rata-rata gue merugi sendiri aja ya kan. Di kamar udah ya Allah rugi sekian. Tapi ya udah, itu bagian dari proses. Dan ini yang Dini harapkan, kenapa Dini mau sharing tuh, harapan ini teman-teman tidak merasakan kerugian ini seperti itu ketika di awal. Kenapa Dini suka bawel, kenapa suka galak, maksudnya tuh kayak gitu. Dulu mah boro-boro, semuanya serba sendirian kan.
riset-riset sendiri, sharing-sharing sendiri. Siapa yang mau nemenin gue, kan juga nggak kita juga belum banyak komunitas, belum banyak ngobrol, belum banyak muncul ke udara, belum kayak gini gitu. Nah, kalau sudah terbiasa riset mendalam, jangankan buat ngerisetin produk ya, kita ngeriset bagaimana pengiriman, bagaimana packingnya, bagaimana ketahanan, itu kita sudah akan terbiasa, dan itu akan membangun mental kok. Jadi nggak usah takut, meskipun misalkan udah riset rajin ini rajin tapi belum ada yang closing, belum ada yang belum ada yang ngasihkan duit. Bibit kebiasaan yang kamu tanam itu mahal. Bibit kebiasaan yang kamu tanam saat ini, risetkah, terus suka detail sama segala sesuatu, itu adalah bibit-bibit sikap yang nantinya akan juga bermanfaat, nggak cuman untuk cuan-cuan hari-hari gitu. Kepribadian kita pun akan menghasilkan harga dengan sendirinya. Jadi nggak usah takut, nggak usah merasa merugi karena belum menghasilkan uang, karena segala sesuatunya tuh ternyata tidak selalu untuk jadikan ke uang. Jadi misalkan customer itu bisa jadi silaturahmi, bisa jadi macam-macam deh nantinya. Memang kalau misalkan target kita untuk mitra atau untuk jualan, pokoknya kalau menurut Dini, ketika kita usaha ikhtiar nyeburnya pol-polan, nggak bakalan hianat artinya hasil itu tidak akan mengkhianati sebuah proses. Apalagi janji Allah mah udah jelas lah gitu maksudnya. Jadi nggak usah banyak khawatir, nggak usah banyak takut nanti gimana udah usaha gini itu. Ya usaha mah usaha, tugas kita action. Hasil mah gimana Allah udah blast aja. Kalau misalkan kita terbiasa matok, nanti jadinya banyakan malesnya gitu. Jadi tadi ini bilang kalau misalkan mau endorse, mau ekspor, gas aja, nggak usah takut. Pelajari marketnya di sana, pelajari produknya kita, pelajari branding kita sekuat apa, yang kita tembak itu siapa, perkuat juga diferensiasinya, perkuat positioning produk kita. Kalau misalkan kayak makanan, banyak banget kan tuh makanan. Coba lihat deh, makanan itu mungkin udah jutaan jenis, jutaan akun, jutaan. Kenapa kita masih bisa bertahan di tengah-tengah itu semuanya? Karena kita masih mencoba memaksimalkan. Biasanya yang bisa dimaksimalkan itu, kalau bisa semua ya silahkan semua. Tapi Dini pun masih memaksimalkan satu, Instagram. Twitter, YouTube belum, TikTok apa kabar, Facebook udah kayak rumah kosong. Jadi yang dimaksimalin itu ya Instagram. Kita akan bisa memaksimalkan satu potensi, terusan maksimal, akan ketemu masa panennya. Tapi kalau Instagram kagak dirapihin, Facebook jarang-jarang, TikTok juga kagak, YouTube juga kagak, lalu mau jualannya lewat mana? Kalau misalkan jualannya lewat WhatsApp aja ya bisa memang lewat WhatsApp, tapi sebesar apa sih peluangnya? Sedangkan WhatsApp marketing adalah kita bisa, maksudnya WhatsApp marketing itu kan terjadi ketika kita saling save kontaknya kan. Kalaupun bisa ngelihat story itu saling save. Lah kalau kita punya nomor-nomor orang, data-data base dia nya kagak nge-save, bagaimana? Kan tetap lebih besar ketika kita bisa merapikan akun Instagram. Akun Instagram tuh kalau udah rapi enak loh. Kita nggak perlu banyak ngapa-ngapain kan. Yang bantuin robot si Instagramnya itu, dia yang akan menilai. Kalau dia merasa satu akun ini menyampaikan feeds postingannya itu bagus nih, dia akan melihat nih 5-10 menit pertama ke circle followers kita dulu nih. Misalkan yang like banyak nih, terus videonya, fotonya di engage juga, ada yang komen kah, ada yang nge-save, ada yang nge-share. Itu kan sama dengan interaksi ya, sama dengan engagement. Si Instagram akan menilai, ternyata akun ini bagus nih engagement, di circle dia dulu nih 10 menit atau 30 menit pertama. Kalau itu bagus, dia akan menyebarkan impresinya ke berbagai akun lain yang menurut dia cocok untuk menerima informasi ini. Jadi, kenapa menurut ini penting untuk ngerapiin Instagram? Karena kalau akunnya udah bagus, foto atau feedsnya udah tembakannya cakep, bagus, caption dan lain-lainnya udah bagus, target marketnya udah sesuai, itu semua itu bisa, istilahnya bukan bergerak sendiri sih, itu bisa dimaksimalkan dengan sendirinya oleh Instagram. Apalagi kalau di boosting lewat iklan, itu udah cakep banget dah. Traffic itu menurut ini kalau 1000 sih minimal, maksudnya kunjungan profil itu 1000 lah. Kalau kunjungan profil sehari di bawah 1000 mah masih susah. Apalagi makanya jangan terlalu sering ngelihat followersnya, baca data insight. Ini judulnya tadi bahas pengalaman ekspor, tapi yang Dini omongin Instagram. Ayo udahlah ya, nggak apa-apa, pokoknya begitu deh. Ada lagi nggak? Udah kali ya, segitu aja. Masya Allah, maaf ya Dini baru bacain.
Makasih yang udah gabung. Lancar kok, nggak nge-lag, suaranya lancar, gambarnya juga jelas. Oke, lancar Mbak. Oke, contohin dong kok udah. Hahaha, aku ketabok. Nah, gitu. Pokoknya kita membiasakan sebagai seller, as a seller tuh harus paham nih marketnya kita tuh apa. Terus market yang mau kita tembak tuh seperti apa, habitnya. Biasain untuk risetnya itu nggak cuman riset rata-rata ya, nggak apa-apa aja, yang penting ilmu kok. Oke, rata-rata nih kan target marketnya siapa, pasti bilangnya perempuan, umur, pekerjaan. Udah kagak. Yang namanya buyer persona atau target market itu detil, bahkan detil. Kalau misalkan contoh nih, misalkan jualan bakso deh. Misalkan kita tadinya punya toko offline-nya bakso, harus pindah ke online. Apa kita bisa langsung ngelihat pembeli doang? Nggak bisa. Kita harus lihat itu detail gitu. Misalkan pembeli kita tuh biasanya usia berapa, perempuan kah atau laki-laki, pekerjaannya apa, mobil yang dia pakai ketika parkir itu apa, motornya itu apa, itu masuk dalam riset semua loh. Terus tas yang dia pakai apa, bajunya kelihatan bagaimana, fashionable kah, usianya berapa, masuk generasi milenial, Gen Z, Gen Y, Gen, itulah pokoknya. Terus dia datang sendiri atau bareng-bareng temen, dia datang sama keluarga atau sama teman-teman, dia datang misalkan weekend atau weekdays, itu semua dibedah, di riset. Gue jadi pengen belajar langsung ke rumah Mpok biar langsung mudeng. Hayu, mangga Kadio. Pelan-pelan Pok dicatat. Nanti nonton siaran ulangnya aja apa. Aduh, di sini kenapa jelek banget ya? Cahayanya jadi malah makin redup. Nggak ngerti dah. Pokoknya kalau kita ngebedah target market, biasain jangan cuman perempuan umur sekian, pekerjaannya ibu rumah tangga atau karyawan. Bas, gede banget loh itu. Sedangkan kita itu harus capai ke satu niche. Niche itu kecil, jadi misalkan ini populasinya, terus habis populasinya marketnya siapa, habis marketnya siapa, market fitnya apa, sampai ke bagian niche yang terkecil itu. Kalau kita tahu enak banget loh nembaknya. Misalkan ada Sevi Juara yang suka tuh misalkan yang habitnya seperti apa, terus dia suka belanjanya itu minimal, bahkan sampai range belanja aja. Kita tuh kalau bisa nih, misalkan bikinlah satu bulan akun kita, 1 bulan pembelanjaan kita nih, kita tahu nih tanggal 1 si ini belanjanya segini, 150.000, 200.000, hitung tuh semuanya, dihitung semuanya. Misalkan jadinya berapa puluh juta, dihitung berapa banyak transaksinya. Misalkan 50 juta, terus transaksinya ada berapa ratus atau berapa ribu, kita bagi, ketahuan kan tuh rate atau rata-rata pembelian. Dari situ kita bisa tahu daya beli, dari situ kita bisa tahu kalangan mana yang bisa kita tembak. Sejauh itu namanya riset. Itu bahkan belum detail ya, ini tuh belum detail sejujurnya. Buat riset masih banyak banget yang harus diperbaiki. Tapi ternyata banyak juga teman-teman yang belum sejauh itu untuk mencoba risetnya, dan mereka masih berpikirnya posting di WA juga nanti banyak yang beli. Gini deh, kalau misalkan kita punya produk baru dibeli sama teman-teman, sama kalangan-kalangan kita, bener itu bisa berjalan 1 bulan atau 1 tahun pertama. Contoh Lidah Sepi Juara, Dedini ngerasain ya. Lidah Sepi Juara ketika tahun pertama itu indah banget deh pokoknya. Maksudnya kita posting, teman-teman sendiri pun yang beli banyak, terus keluarga yang beli banyak, dan lain-lain tuh yang beli banyak. Tapi berjalannya dengan waktu, mereka tuh kan pasti punya kebutuhan, mereka juga pasti punya kesukaan, itu akan terus-terus bergulir, dan gak mungkin terus mereka yang bisa kita tembak dong. Kita harus mencari market-market yang lain seperti itu. Makanya kita harus membiasakan dengan market yang besar itu kayak gitu. Jadi kita tidak terbiasa dengan jualan ke orang yang kita kenal aja. Karena sejujurnya lebih enak jualan ke pasar luas, ke pasar bebas gitu. Meskipun nanti ketemu customer yang gimana, ya udah enjoy, jalanin aja. Oh iya, satu lagi, Dini mau menjelaskan soal behavior new customer 2020. Jadi kemarin Dini sempat ikut pelatihan, bukan pelatihan, maksudnya ikut webinarnya. Ternyata inget dong, kalau misalkan orang yang biasa jualan sebelum pandemi nih, mereka akan tahu kalau ternyata rata-rata customer kita sudah tahu, sudah terbiasa dengan habit online seperti apa.
terutama 2020 ya, sebelum terjadi pandemi nih. Customer kita yang biasa tuh sudah tahu nih, misalkan dia beli, dia suka, dia bayar, kita kirim, dia bayar, kita taruh ekspedisi, kita kirim. Nah, beda sama customer baru yang habit online-nya dipaksa oleh keadaan pandemi. Itu harus kita edukasi lagi. Kenapa? Karena mereka banyak yang belum tahu untuk habit online itu seperti apa, terus trackingnya seperti apa. Mereka tahu mereka bayar nyampe hari ini, coy. Kan ribet ya kalau misalkan kita ketemu customer baru nih, belinya misalkan di Shopee, dia nyangkanya abis dia bayar, dia bayar, terus tulisannya sedang dikirim, terus nyampe hari itu juga. Ternyata dia permintaannya ke anggaplah walaupun masih Jabodetabek tapi Tangerang Kabupaten, kan gue singit kalau misalkan harus langsung ngirim ke sono misalkan. Sedangkan pengetahuan dia taunya sedang dikirim tuh langsung sampai hari itu, dan ternyata ekspedisinya nyampainya 2 hari. Dia tidak tahu pengetahuan itu, dia tidak tahu edukasi itu, tahu-tahu ngasih rating 1, coy. Nah, itu yang harus diantisipasi. Banyak banget toko-toko di online shop atau di Shopee, Tokopedia turun ratingnya. Kenapa? Karena habit customer baru yang setelah pandemi bergabung ini belum banyak yang tahu, dan kita tuh tugasnya untuk mengedukasi juga, jangan cuma dijualin. Ingat ya, customer itu hadir tidak hanya untuk dijualin, tapi juga kita harus bisa berbagi, sharing informasi, sharing kemampuan, sharing pengetahuan. Jangan cuma niatnya cuman buat dijualin gitu. Jadi dia akan merasakan nilai lebih dari apa yang kita sampaikan. Sumpah kemarin kejadian ada yang ngasih rating 1, bingung kok ke Kabupaten Tangerang kan, terus dia ngasih rating 1 di Shopee. Gue nggak ngerti, nggak ada yang salah, produknya juga nggak ada yang salah, pengirimannya pun langsung, order diterima siang, masuk pick upan malam, malah hari itu juga kita kirimnya. Setelah kita komen-komen, ternyata dia tuh nggak ngerti kalau misalkan itu paket dikirimkannya oleh pihak ketiga. Dia taunya itu kita yang nganterin ke sono, kan jauh ya. Ya Allah, mau marah tapi ya gimana, rating udah turun, ya udahlah, mau bagaimana. Itu yang harus kita edukasi juga. Kadang ini kalau live di Instagram Lidah Sapi Juara pasti menjelaskan soal edukasi ke customer, mau nggak mau. Kenapa? Karena sekarang nih banyak new customer atau customer baru yang mendadak membeli lewat online itu saat pandemi. Usia-usia 50, usia-usia 45, yang ibu-ibu atau yang yang paruh baya, mereka tuh beneran beli langsung, tidak dibantu oleh anaknya. Misalkan beli langsung ke Instagram Lidah Sapi Juara atau ke Shopee, mereka beli langsung dengan pengetahuan yang mereka tahu. Misalkan anaknya dimintain tolong, entar jadi mereka order bayar. Kan sebenarnya daya beli mah mau usia 45 tahun kan sudah besar dong, dia bisa bayar berapapun istilahnya, tapi dia tidak punya pengetahuan untuk membeli. Itu deh pokoknya yang harus sering kita sampai ini. Kalau lagi live di akun-akun pribadi, sampaikan edukasi ini, terutama untuk yang habit belanja baru, online engine shopper baru. Kenapa? Karena mereka kan biasanya belinya lewat offline, terus mereka sekarang baru beli lewat online. Tugas kita harus menjelaskan, jangan cuma dijualin. Udah kepanjangan. Apalagi yang harus ini bahas? Coba diberi masukannya. Iya banget, jualan ke pasar lebih luas. Iya betul kan ya Mbak, lebih enak Mbak Mel, lebih enak kita menjual ke pasar-pasar yang lebih luas, ke pasar-pasar yang maksudnya pasar-pasar luas tuh bisa kita jangkau dengan lebih mudah daripada kita harus nginiin ke orang-orang yang memang kita udah kenal terus gitu. Jadi nggak cuman jualan itu nggak cuman di satu channel distribusi, harus dibiasakan dengan channel distribusi atau channel promosi yang lain. Ya dia ngapa begini sih? Ayo sutra lah. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Aduh pilek. Packing kali ya, bahas packing nggak? Ini lagi belajar nyari yang mau endorse-in, tapi minimal budget mbak. Minimal budget maksudnya minimal budgetnya berapa Mbak Mel? 8
Iya mbak, iya maksudnya coba cara mendatangkan new buyer. Tadi dulu atu ini lagi belajar mau endorse tapi minimal budget. Nah minimal budgetnya tuh sabaraha, coba dijelaskan. Endorse itu kan sebenarnya banyak ya tujuannya, harganya beda, tujuannya beda. Endorse nggak selalu tujuannya itu buat, terutama sekarang ya, beda banget sama habit endorse kita 2016-2017. Jadi rate dan standar endorse sekarang tuh sudah jauh banget lebih tinggi dan lebih mahal. Rata-rata endorse yang free gitu mbak, mau yang free nanti dijelasin. Rata-rata endorse itu tujuan utamanya adalah konten. Jadi jarang endorse yang kita langsung tujuannya untuk closing. Kenapa? Karena yang endorse sekarang udah banyak banget, udah jutaan akun, jutaan all shop. Terus apa yang kita grab customernya dia juga, maksudnya target marketnya kan nggak jauh-jauh banget kan, sedangkan si target market ini udah mendapat info produk tuh yang bejubel banget gitu. Kalau kita tidak membuat titik yang beda, pembedanya akan susah. Dan sekarang rata-rata untuk endorse itu rata-rata yang bisa kita dapat untuk di awal adalah konten. Kita dapat konten reviewnya, kita dapat konten foto, konten video. Yang kedua awarenessnya, lead traffic masuknya. Tapi kalau untuk closing itu udah kehebatan akun masing-masing. Maksudnya tuh ketika dia landing dan ketika dia nanya-nanya bagaimana kita menservisnya, bagaimana produk kita disampaikannya ke dia, bagaimana impulsivitas ketika dia tuh nyampe ke akun kita dan suka. Karena untuk endorse itu sekarang rata-rata untuk story aja itu udah di atas 2,5 juta untuk yang memang mau menghasilkan. Kenapa? Karena kan story atau feednya sekalipun kita lihat impresinya. Rata-rata untuk akun-akun baru selebgram mini atau maksudnya micro influencer, mini influencer, nano influencer itu mereka rating engagementnya memang tinggi. Tapi impresi produknya, impresi akun itu masih lemah, masih belum terlalu banyak. Nah kita hargainya itu dari segi konten. Kalau di ini sih biasanya seperti itu. Nanti kontennya bisa kita maksimalkan, bisa kita jadiin buat postingan, bisa kita jadiin buat iklan kayak gitu. Mereka rating engagementnya memang tinggi, tapi impresi produknya, impresi. Udah ada. Gak ngerti gue nge-lag tuh, nyobain masuk dari video tapi nge-lag. Ya udahlah, gak apa-apa ya, semoga tidak ada masalah. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, semoga tidak ada masalah, semoga gak nge-lag antara suara dan video. Harapannya ini bisa langsung di-share di IGTV. Kenapa? Karena Mbak Mel untuk bahas endorse nanti kita beda ya, beda live aja, biar sekarang fokus untuk ekspor dulu. Nanti bahas endorse saat Wan Dini mau bikin one on one endorse ya, jadi nanti kita bisa sharing bareng gitu. Untuk yang soal ekspor udah ya jelas. Apa mau ada yang mau ditanya lagi nggak? Kak Ime, ada yang mau ditanya lagi nggak? Di sini udah kedengeran suara jangkrik masa? Padahal baru jam 9:30 ya, udah kayak jam berapa tahu. Siap-siap mbak. Oke. Udah ya? Udah kan? Gak usah terlalu banyak, nanti malah olap. Ini juga udah banyak banget ngomong kayaknya. Nanti kita bahas-bahas lagi, nanti kita jumpa lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Makasih banyak buat teman-teman yang udah mau gabung. Maaf Dini justru sekarang ketika jadi live malah nggak bilang-bilang, nggak nulis-nulis di story, nggak nulis-nulis juga di WA. Review ulang po, tadi bayar persona Daniel. Jadi gini, tadi bayar persona itu jangan terlalu umum. Maksudnya itu jangan terlalu umum. Misalkan kita mau target market atau bayar personanya itu perempuan, umur, pekerjaan, jangan segitu doang. Lebih detailnya tuh misalkan kalau misalkan perempuan nih, perempuan umur segini, pekerjaan segini, sukanya apaan aja sih? Dia suka brand inilah untuk baju, dia suka untuk fashionnya ini, dia suka brand ini untuk sepatu, dia suka brand ini untuk apa namanya tas, dia suka brand ini juga untuk
fashionnya, untuk skincare-nya, itu semua kita bedah. Kenapa? Karena itu semua akan mengerucut dan membuat kita tahu nih ternyata yang dibutuhkan oleh pasar kita seperti apa. Itu cara kita menemukan market fit. Jadi ada gembok, ada kunci, ini tuh harus ngelok nih, harus ngelok. Jadi harus kita tahu nih kalau si needs apa, si pasar kita needs apa, membutuhkan apa. Terus misalkan kalau udah tahu brand apa yang dia suka, kita lihat juga mobil yang biasa dia pakai, mereknya apa, harganya berapa. Terus dia biasa nongkrong di mana, dia biasanya misalkan datangnya sama keluarga atau tidak. Itu semuanya behavior kan. Itu nanti bisa kita tembak untuk ketika kita menjalankan sebuah iklan kayak gitu. Semuanya ada loh untuk di iklan itu, sampai ke gadgetnya merek apa, bahkan jaringannya aja ada, 3G-nya, 4G-nya, 2G-nya, smartphone-nya itu Android kah, iPhone kah, iOS, terus tablet, dan lain itu tuh semuanya ada. Dan itu bisa kita jadikan sasaran tembak. Makanya biasanya coba deh lihat-lihat ke restoran-restoran, pasti ada satu manajer atau mungkin owner atau apapun yang dia tuh cuman celengak-celengukan gitu istilahnya. Jadi dia tuh bagiannya ngeliat-liat, kesannya tuh kita yang tidak tahu apa-apa, ngeliatnya ini orang nggak ada kerjaan. Bukan, justru pekerjaan dia tuh paling besar. Kenapa? Dia bagian untuk melihat, dan itu penangkapan dia tuh semuanya akan dia catat. Oh ternyata tadi yang datangnya itu, nanti misalkan dia ngobrol-ngobrol, dia ngelihat mainan anak si ibu ini nih datang misalkan sama keluarga sama anaknya, dia lihat ketika dia membantu nganterin makanannya atau dia membantu nganterin bill atau ngapain tuh, si manajer nemenin si yang waitersnya itu, dia akan ngelihat, oh makan si anaknya ini bawa mainan yang mahal kah, harganya berapa. Itu semuanya bisa kita jadikan untuk riset. Jadi sedalam itu, apalagi untuk brand-brand besar ya, rata-rata mereka sudah seperti itu. Nah kita tuh UMKM kan, kita nggak punya duit banyak ya kan, kita nggak punya uang banyak, kita nggak punya potensi dari segi SDM-nya, dari segi keuangan yang besar. Ya udah, kita besarkan dari segi SDM-nya, sumber daya manusia nih. Kita nih as a human, sebagai manusianya harus meninggikan potensi kita, membuat kita tuh lebih lebih berwawasan. Biasain sering baca berita, meskipun menyebalkan atau gimana, sering baca berita, sering buka-buka berita online, sering membuka wawasan. Terus kalau misalkan jam siang-siang tuh suka ada bahasan-bahasan soal ekonomi tuh di Metro TV atau apa-apa. Pokoknya biasakan untuk brainstorm, ngobrol sama orang itu nggak cuman gibah gitu. Istilahnya ngobrol sama orang itu nggak cuman kita gosip, nggak cuman ngomongin omset, nggak cuman ngomongin orderan, tapi biasakan juga untuk buka wawasan, seperti apa dia untuk menjaga spiritnya. Kan kita online shop suka berdiri sendiri nih rata-rata. Gimana dong kita biar nggak gampang males? Gimana dong kita biar nggak gampang capek, nggak gampang lemah, nggak pengen nyerah? Ya itu mau nggak mau kita harus punya support system, yang teman-teman kah, ya komunitas, ya macam-macam. Itu tuh semuanya kita bangun, kita cari, kita usahain. Jadi nggak cuman usahain ngejualin produknya, tapi juga ngeusahain bagaimana kita sebagai seorang yang berusaha untuk berusaha di sini. Biasa kalau di ini sih berpikirnya kita menjual produk nih. Ketika kita menjalankan suatu usaha, anggaplah kita perseorangan nih ya, kita menjual produk. Yang kita bangun bukan cuma produk, yang kita bangun adalah diri kita sebagai seorang manusia dan si produk itu. Kalau ketika produk itu bagus, kita sebagai manusianya nggak bisa segini nih. Kita harus investasi juga di kepala kah, di buku, maksudnya investasi belajar biar kita bisa menyamakan grade kita sama produk. Terus kalau misalkan produknya belum laku nih, belum terlalu banyak, banyakin belajarnya biar kita bisa naik. Nanti dengan sendirinya itu tuh semuanya akan beriringan. Kenapa? Karena nggak bisa. Ketika kita menjalankan satu usaha, ingat kalau yang kita bangun itu bukan cuma produk, tapi kita membangun habit kita, membangun kebiasaan kita, membangun diri kita, membangun motivasi kita, yang juga akan membuat kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang
entrepreneur itu akan mahal dengan sendirinya. Mahal itu tidak selalu berdasarkan dengan omset loh. Mahal itu maksudnya pemikiran kita, cara kita sharing, cara kita berwawasan, cara kita ngobrol, semuanya akan membuat kita lebih bernilai. Jadi jangan selalu berpikir kalau belajar jualan jadi entrepreneur itu jualan produk. No, yang kita kuatkan itu sebenarnya juga diri kita sendiri. Bagaimana kita melihat sebuah nilai dari uang, bagaimana kita melihat nilai dari silaturahmi, itu juga sama-sama berharga. Kayak gitu maksud ini. Jadi biasakan itu luas gitu melihat itu. Biasakan kalau ternyata dunia besar, pasar itu besar, di mana-mana market itu ada, di mana-mana potensi itu ada, yang harus kita tinggikan adalah kemampuan dan kemauan. Gitu sih. Itu aja ya. Ini udah banyak banget ini ngomong, Masya Allah. Gue takut nge-lag, ya Allah, semoga jangan nge-lag. Nangis nih gue kalau nge-lag lagi. TV ulang, udah ya tadi ya bayar persona. Untuk soal endorse Mbak Mel nanti sharing lagi, insya Allah kalau ketemu waktunya yang cocok nanti kita join ya, collab soal bahas endorse boleh, biar nanti lebih detail gitu, biar nggak kecampur sama ini. Kan tadi Dini udah ngobrol banyak banget nih di sini. Oke Mpo, oke Kak Ime, makasih banyak buat teman-teman yang udah pada join gabung di sini. Semoga apa yang Dini sampaikan bisa bermanfaat. Semoga apa yang kalian tanyakan juga bisa bermanfaat buat Dini. Semuanya bisa saling juga bermanfaat, bisa bersilaturahmi terus. Makasih, nggak nge-like ini po cakapan caca ya. Alhamdulillah, semoga nggak bermasalah nanti ketika Dini share di IGTV. Makasih banyak sekali lagi. Pokoknya tetap semangat, tetap ikhtiar, tetap action. Nggak usah mikirin omset dulu, nggak usah mikirin berapa dulu digit angkanya. Bikin kitanya biar juga berharga. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu lagi. Thank you.